Temanku yang selalu iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku memiliki teman bernama Siska. Kami berteman sejak masih duduk di bangku SMP. Pertemanan kami cukup baik sebelum rasa iri itu muncul. Setelah rasa iri itu muncul di diri Siska, semua jadi hancur. Dia merasa iri dengan apa yang aku punya. Dia selalu merasa tak suka jika aku bahagia. Sejak masih SMA, Siska selalu iri dengan nilaiku yang selalu bagus. Dia berusaha agar aku mendapatkan nilai yang jelek dengan cara menukar kertas ujianku dengan kertasnya, sehingga akulah yang mendapatkan nilai buruk. Tak sampai di situ, dia juga kadang mengganti nilai ujianku di buku catatan guru. Entah bagaimana caranya dia bisa menyelinap ke ruang guru sehingga dia bisa melakukan itu. Tapi untunglah semua itu ketahuan, karena ada saja yang memberitahu aku karena melihat aksi Siska yang seperti itu. Tak sampai di situ saja. Setelah kami lulus kuliah, aku memiliki seorang kekasih yang tampan. Untunglah saat kuliah aku tidak sekampus dengannya, jadi aku bisa agak berjarak dan tidak bertemu dengan dia. Setelah lulus, aku memiliki seorang kekasih. Kekasihku itu ya cukup tampan dan kaya. Aku bertemu lagi dengan Siska. Disitulah dia merasa iri lagi denganku. Aku tidak tahu aku memiliki salah apa dengannya, sehingga dia selalu iri padaku. Padahal kalau aku pikir dia bisa mendapatkan lelaki yang seperti kekasihku. Tapi entah mengapa, dia selalu ingin mendapatkan apa yang aku miliki. Saat ini, dia berusaha menggoda kekasihku itu agar dia meninggalkan aku. Aku cukup pasrah saja, karena pikirku, kalau memang laki-laki itu laki-laki yang baik, dia akan setia padaku dan tidak akan tergoda oleh Siska. Jadi, aku berpasrah saja. Toh kami juga belum menikah atau bertunangan, jadi aku serahkan saja padanya. Tak lama setelah Siska mendekati kekasihku itu, akhirnya benar, dia tergoda dengan Siska. Mereka pun menjalin hubungan di belakangku. Awalnya aku tidak tahu, karena aku berpikir kekasihku itu orang yang setia dan baik. Tapi lama-kelamaan, hubungan mereka akhirnya aku ketahui juga. Tapi bukannya meminta maaf, Siska malah marah-marah padaku, dan dia merasa bangga sudah bisa merebut kekasihku dariku. Ya sudahlah, aku tidak mau berdebat dengannya. Aku lelah dengan perdebatan yang selama ini Siska ciptakan padaku. Aku benar-benar kesal dengan kelakuannya yang tidak manusiawi itu. Kulepaskan kekasihku itu untuk Siska. Aku juga tidak butuh laki-laki yang tidak setia seperti itu. Setiap kali aku bertemu dengan mereka, setelah kejadian itu, mereka selalu saja menghinaku dengan kata-kata mereka yang kasar, dengan kata-kata yang sangat menyakiti hatiku. Misalnya, Siska berkata, kalau aku tidak pantas mendapatkan laki-laki yang kaya dan baik. Aku hanya pantas mendapatkan laki-laki yang miskin dan tidak baik kelakuannya. Dia selalu saja seperti itu padaku. Lagi, aku mendapatkan pekerjaan yang lumayan. Siska merasa iri lagi padaku. Dia ingin menghancurkan karirku dengan memfitnahku. Dia berusaha menukar dokumen yang aku buat. Entah bagaimana caranya dia bisa masuk ke kantorku, padahal dia tidak bekerja di situ. Kalau orang licik memang ada saja caranya ya, aku tidak tahulah. Gara-gara itu aku dipecat dari kantor. Banggalah Siska sudah bisa menghancurkan aku lagi. Aku sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang cukup bagus. Gajinya juga cukup besar, sehingga aku bisa membeli mobilku. Lagi dan lagi, Siska iri ketika dia tahu aku sudah membeli mobil baru. Dia pun memaksa suaminya untuk membelikan mobil baru yang jauh lebih bagus dari punyaku. Aku tahu itu dari tetangga samping rumahnya, yang setiap hari selalu mendengar mereka bertengkar. Iya, Siska dan mantan kekasihku itu sudah menikah. Jadi, tetangganya cukup hafal dengan mereka. Karena Siska itu orangnya sangat cuawakan sekali, suaranya tidak bisa pelan jika bicara.
Ya, kemungkinan saja betul kalau tetangganya mendengar pertengkaran mereka. Kebetulan tetangganya itu juga temanku. Saat ini Siska sudah memiliki mobil yang jauh lebih bagus dari punyaku. Tentunya dia dengan sombong memamerkannya padaku. Tapi aku sama sekali tidak merasa panas atau merasa sakit dengan kelakuannya itu. Aku malah merasa miris dan kasihan padanya. Kenapa dia harus memaksakan kehendaknya hanya untuk mengungguli daripada aku? 1 tahun kemudian, aku menikahlah dengan suamiku yang sekarang. Selama ini, aku berusaha untuk menutupi semuanya dari Siska agar dia tidak tahu kalau aku sudah menikah. Aku tak ingin dia mengganggu rumah tanggaku. Aku tak ingin rumah tanggaku jadi hancur karenanya. Karena dia selalu ingin aku tidak bahagia dan aku tidak boleh lebih baik daripada dia. Jadilah aku menikah secara sederhana saja, tidak mengundang banyak orang, sehingga pernikahanku tidak diketahui. Aku takut sekali jika Siska mengetahui pernikahanku dan dia ingin menghancurkannya. Untunglah semua berjalan aman hingga acara selesai. Aku benar-benar berusaha untuk menghindari tidak bertemu dengan Siska. Aku tak ingin bertemu dengannya kalau nanti aku takut terjadi sesuatu yang akan membuatku kecewa dan sakit hati. Tapi mau sejauh apa dan sepintar apa aku menghindar, tetap saja aku bertemu dengan dia. Kali ini aku bertemu dengannya di toko emas. Dia sedang membeli emas juga di sana. Aku tapi lebih dulu daripadanya. Aku sudah memilih kalung yang menjadi keinginanku. Aku juga sudah membayarnya. Tapi kalian tahu kan sifat iri Siska? Dia merasa tidak terima jika kalung yang aku beli itu menjadi milikku. Dia ingin juga membeli kalung itu. Dan sayangnya, kalung yang seperti itu hanya ada satu saja di toko itu. Dan Siska ingin merebut kalung itu dariku dengan alasan kalau dialah yang ingin membelinya dan dia memiliki banyak uang untuk bisa membeli kalung itu. Padahal kalung itu tidaklah murah harganya. Dengan memaksa, dia berusaha merebut kalung itu dariku. Padahal kalung itu sudah kupakai di leherku. Aku benar-benar takut sekali jika Siska akan mengambil kalungku. Aku berusaha mempertahankan kalung milikku itu. Ada Tina. Ini kan kalung yang aku mau kemarin, Mas. Kok malah dibeli dia sih? Hei Tina, lepas kalungmu buat aku. Kamu mana mampu sih beli kalung seperti itu? Kamu itu kan orang miskin, mana mampu beli kalung mahal seperti itu? Oh, atau jangan-jangan kamu dibeliin om-om ya? Iya, aku memang dibelikan, tapi bukan dengan om-om. Ini sudah menjadi milikku, aku sudah membayarnya, jadi kamu tidak berhak mengambil kalung ini. Halah, berapa sih harganya? Sini, aku bayar 2 kali lipat. Aku kan orang kaya, bisa membeli apapun yang aku mau. Ingat ya, apapun yang aku inginkan harus menjadi milikku. Ucap Siska dengan sangat sombongnya. Dia berusaha menarik kalungku. Aku berusaha mempertahankannya. Untunglah, suamiku segera keluar dari kamar mandi. Karena sejak tadi suamiku pamit ke toilet. Untunglah, suamiku keluar di waktu yang tepat. Dia menyelamatkan aku dan bisa mengambil alih kalung itu lagi. Hei, lepaskan. Jangan sakiti istri saya. Kembalikan kalung istri saya. Oh, jadi ini suami kamu. Berapa sih harga kalungnya? Biar kebayar 2 kali lipat. Kalung ini sangat mahal. Saya lebih kaya daripada kalian. Kalau kalian tahu harganya, pasti kalian tidak akan mampu membelinya. Ucap suamiku. Suamiku tidak bermaksud sombong. Dia hanya kesal saja dengan mulut mereka itu. Sekaya apa sih kamu? Jangan sombong kamu. Ucap suami Siska. Aku dan suamiku sudah malas lagi menanggapi ucapan mereka. Kami segera pergi dari toko emas itu. Aku tak ingin berdebat lebih lama lagi dengan Siska. Aku sangat muak sekali. Tak lama setelah kejadian itu, suamiku bercerita padaku kalau ternyata suami Siska adalah saingan bisnisnya. Kali ini, proyek yang sedang berjalan dimenangkan oleh suamiku. Suami Siska sangat marah sekali, dan dia mengancam akan menghancurkan karir suamiku. Ternyata ucapan suami Siska tidak main-main. Dia justru membakar proyek yang sedang suamiku jalankan dan suamiku bangun. Tapi alhamdulillah Allah masih berbaik hati pada kami. Ada saja orang yang mengetahui kejadian itu. Orang suruhan dari suami Siska ditangkap oleh warga yang sedang berjaga malam di tempat itu.
Jadilah ketahuan siapa dalang dibalik semua itu. Tentu saja suamiku langsung melaporkan suami Siska ke polisi dan suami Siska ditangkap. Karena hal itu, Siska datang dan marah-marah padaku. Dia berkata kalau aku harus mencabut laporan itu supaya suaminya bisa bebas dari penjara. Tentu saja, suamiku tidak mau membebaskan suami Siska begitu saja. Karena yang suami Siska lakukan sudah membuat suamiku rugi miliaran rupiah. Suamiku berkata pada Siska, kalau kamu mau suamimu aku bebaskan, kamu harus membayar semua kerugian yang aku alami, sebanyak 3 miliar. Kalau kamu bisa membayar semua itu, aku akan cabut laporan suamimu. Tapi kalau tidak, siap-siap saja suamimu akan mendekam bertahun-tahun di penjara. Siska hanya terdiam dengan ucapan suamiku. Dia lalu pergi begitu saja. Aku sebenarnya kasihan padanya. Tapi aku tidak mau membuat dia menjadi besar kepala, karena aku mau membantunya membebaskan suaminya yang memiliki kesalahan sebesar itu. Aku harus memberi pelajaran pada Siska, kalau tak semua apa yang dia lakukan itu benar, dan apa yang dia mau itu harus didapatkan sekalipun dengan cara yang haram dan berdosa. Aku ingin menyadarkan Siska lewat suaminya yang masuk penjara. Aku berharap Siska bisa bertobat. Karena rasa iri di hatinya tidak akan membawa kebaikan, yang ada hanya akan membawa keburukan untuk dirinya sendiri. 1 bulan setelah itu, Siska benar-benar membayar ganti rugi agar suaminya bisa keluar dari penjara. Ku dengar kalau Siska bisa membayar denda itu dari dia menjual sebagian besar saham perusahaannya. Ya, perusahaannya bisa dibilang terancam bangkrut. Kupikir dengan kejadian itu Siska bisa sadar, tapi ternyata tidak. Dia masih tetap sombong dan selalu menghinaku. Padahal, mau seberapa besar usahanya untuk menghancurkan aku, kalau memang Allah belum berkehendak, aku tidak akan hancur, apalagi dengan fitnah-fitnah dan rasa iri dari Siska. Tapi setelah itu, aku tak pernah lagi bertemu dengan Siska. Aku tidak tahu juga kabarnya bagaimana. Aku juga takut bertemu dengan dia, nanti hanya akan berdebat dan berdebat lagi dengan rasa irinya yang semakin menggunung itu. Dengar-dengar sih, katanya Siska sudah pindah keluar kota karena tidak mampu lagi membayar cicilan rumahnya. Jadi dia pulang kampung ke rumah orang tuanya. Kasihan sih, tapi mungkin itu lebih baik daripada dia di sini selalu dengan rasa irinya sehingga menghancurkan hidupnya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.